PDIP baru ribut sekarang. Kan semua orang kan menyatakan kayak gitu. Betul. Harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Kalau menurut saya ya bagus juga, nggak apa-apa. Dia sadar sekarang. Kan masa sadarnya terlambat, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, daripada nggak sadar. Daripada nggak sama sekali. Betul. Iya kan? Kan masih ada instrumen lain untuk membatalkan ini. Dua, ada kena ini kan dalam bentuk undang-undang. Keluarkan Perpu. Betul. Kenapa? Apa yang diungkapkan oleh Pak Presiden Prabowo tidak boleh membebani rakyat, sesungguhnya secara tidak langsung membebani rakyat. Apalagi dengan jawaban dari Direktorat Pajak. Tidak bisa mengklasifikasi barang mewah, barang tidak mewah, dan sebagainya seperti itu. Karena ini menyangkut pajak pertambahan nilai, single ya kan, seperti itu. Betul. Ada yang namanya isian, ada yang namanya klaster-klaster, yang memang sebelumnya sudah ada kategorinya seperti itu, Pak Eri. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita jumpa lagi. Kita akan bahas ini soal yang sedang rame-rame di masyarakat. Bukan hanya masyarakat menengah atas, tapi juga di masyarakat bawah. Karena kenaikan 12% pajak pertambahan nilai (PPN). Nah, ini tentunya kontroversial, banyak sekali, banyak penolakan-penolakan. Tapi kita akan bahas. Ini produk siapa ini PPN naik 12% ini? Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab ya di pemerintahan saat ini dan sebelumnya terhadap kenaikan ini? Kita akan bahas ini dengan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani SHM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kira-kira nih? Yang pertama Pak Eri, saya menganut filosofi ya, falsafah. Negara itu kalau sumber pendapatannya atau APBN-nya hanya mengandalkan pajak, itu negara itu tidak kreatif. Tidak kreatif ya? Tidak kreatif. Jadi dia tetap memalakin rakyat. Kayak yang namanya company. Kayak penjajah aja. Ya kan? Betul. Ya. Oleh karena itu berarti dia kurang kreativitas. Ini zaman yang itu menurut saya ya apa namanya, zaman yang tertinggal lah seperti itu. Ya kan? Iya, keterbelakang ya. Iya. Apalagi untuk Indonesia yang punya yang namanya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau negara-negara yang mungkin bolehlah pajak itu ya. Kalau negara-negara yang tidak punya sumber daya alam, sumber daya energi seperti Singapura, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kan dia harus juga setimpal. Setiap rakyat membayar itu, maka pajak itu harus dibuka secara transparan. Harusnya. Kayak di Inggris kan dibuka. Naik pajaknya dibuka untuk kepentingan untuk jelas. Supaya rakyat betul tahu membayar pajak itu untuk apa? Dan dia tahu tidak beraneka ragam pajak. Di kita ini beraneka ragam pajak, Pak Eri. Sejak kita keluar rumah, balik ke rumah itu begitu banyak pajak yang harus dibebani kepada kita. Kita bekerja. Kan pemerintah tidak membantu rakyat bisa bekerja. Orang sekolah juga kita bayar sendiri. Ya, tamat sekolah kita mau bekerja, mencarinya susah payah. Betul. Kan tidak dibantu sedemikian rupa, Pak Eri. Betul. Ya kan? Dapat bekerja langsung dipotong pajak. Naik mobil, tampak langsung ada pajak penambahan nilainya. Kan ada itu. Lapar kita makan, ada pajak lagi. Ya kan? Udah kita dapat uang, menabung uang. Ya Pak Eri, ini kita nih sebagai dulu kita nabung uang pelan-pelan beli rumah. Beli rumah ada pajaknya juga. Seperti itu. Beli rumah, beli mebel-mebel, beli apa keperluan rumah tangga, ada pajaknya juga. Ada pajak penambahan nilai seperti itu. Betul. Walaupun angkanya masih dianggap 11% kan. Semuanya aja. Tapi apa yang diberikan negara pada kita juga nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Kemampuan juga seperti Iya, itu. banyak pertanyaan kan tuh dari 11% menjadi 12. Ini sesungguhnya bukan naik 1%. Iya. Kenaikannya 9%. Iya. Itu ada hitung-hitungannya. Iya, betul. Tapi memang sangat-sangat teknis. Kita kan nggak ngerti, Pak Eri. Ini adalah kalau kita mau jujur, Pak Presiden Prabowo ketiban pulun. Ini kan naik semuanya kan zamannya Jokowi. Iya, betul. Iya kan?
Presiden Jokowi lah melalui Kementerian Keuangan dituangkan dalam undang-undang kan? Ya, Undang-Undang Nomor Iya kan? 2021. Disahkan oleh DPR. Betul. Itu yang sekarang diributkan kan kemarin ini kan? Ya, kok PDIP baru ribut sekarang? Kan semua orang kan menyatakan kayak gitu. Betul. Harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Kalau menurut saya, ya bagus juga, nggak apa-apa. Dia sadar sekarang. Kan masa sadarnya terlambat, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, daripada nggak sadar. Daripada nggak sama sekali. Betul. Iya kan? Kan masih ada instrumen lain untuk membatalkan ini. Dua, ada kena ini kan dalam bentuk undang-undang. Keluarkan Perpu. Betul. Kenapa? Apa yang diungkapkan oleh Pak Presiden Prabowo tidak boleh membebani rakyat, sesungguhnya secara tidak langsung membebani rakyat. Apalagi dengan jawaban dari Direktorat Pajak. Tidak bisa mengklasifikasi barang mewah, barang tidak mewah, dan sebagainya seperti itu. Karena ini menyangkut pajak pertambahan nilai, single ya kan, seperti itu. Betul. Ada yang namanya isian, ada yang namanya klaster-klaster, yang memang sebelumnya sudah ada kategorinya seperti itu, Pak Eri. Betul. Jadi jangan sampai rakyat terdinabobokkan. Niatnya Pak Prabowo betul-betul tulus niat membantu, tapi eksekusinya tidak jalan, bahkan dimanipulasi oleh bawahannya Pak Prabowo seperti itu. Ini kan ulahnya rejimnya Jokowi, ulahnya Kementerian Keuangan. Kenapa dia mau menaikkan pajak, mengejar-ngejar pajak pertambahan nilai ini? Kenapa tidak sektor-sektor yang lain seperti itu? Pajak kita ini juga Gini rasio kita kan juga tinggi, Pak Eri. Kesenjangan kita juga tinggi. Kita untuk mendapatkan lain-lain juga belum juga mendapatkan rakyat dalam keadaan rakyat mengalami kesulitan. Pernyataan dari berbagai lembaga juga, riset dan sebagainya, justru sekarang ini yang hancur, yang rontok kelas menengah, Pak Eri. Pasti. Ya, kelas menengah itu menjadi kelas miskin sekarang ini. Kawan saya yang pengacara itu banyak yang rontok, bahkan mau minjam uang, disangkanya kita punya uang, padahal kita juga susah. Seperti itu, Pak Eri. Nah, jadi menurut saya ini ulahnya apa? Ulahnya karena Jokowi kemarin membangun secara ugal-ugalan, Itu. membangun infrastruktur IKN dan IKN yang belum penting dan lain sebagainya, membangun infrastruktur dan pakai utang semua, dan itu jatuhnya pada sekarang ini. Betul. Itu dibebankan semua kepada Pak Prabowo. Iya. Jadi beban ekonomi fiskal kita yang memang bermasalah dibebankan kepada Pak Prabowo, ditambah orang-orang yang bermasalah dibebankan lagi Pak Prabowo, lengkap, baik personal yang menjadi beban maupun fiskal keuangan kita ini. Oke. Menurut saya harus diminta pertanggungjawaban Jokowi. baik kepada Pak Jokowi pun maupun Sri Mulyani. Oke. Dia bukan Menteri Keuangan apa yang katanya hebat, yang hebat. Kalau hanya mendapat dari pajak nggak hebat, mendapat dari utang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu dokter seperti itu. Kalau hanya untuk menutup anggaran ini dari utang, ya terus dari yang namanya pajak, ngapain kita butuh yang tinggi-tinggi seperti itu? Iya, dokter-dokter itu ya. Iya. Oke, ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Itu kan dibuat tahun 2021. Artinya apa mungkin nggak, ini mumpung belum terlambat ya, kan mulai berlaku Januari, tapi nggak berapa hari lagi ya. JR maksudnya judicial review. Ya itu kan kalau JR itu kan itu berarti rakyat yang berinisiatif. Iya, maksudnya Ya kan itu bisa saja. Itu rakyat yang berinisiatif atau kelompok rakyat yang berinisiatif atau intelektual yang berinisiatif. Sekarang ini yang kita inginkan ada negara yang berinisiatif gitu loh. Seperti itu. Oke. Pengambil kebijakan, pemangku kebijakan yang harus berinisiatif. Bagaimana? Bisa keluarkan Perpu. Perpu bisa, betul. Presiden bisa keluarkan Perpu. Bahkan Presiden bisa mengeluarkan Perpu penundaan. Iya. Justru sebaliknya dengan Vietnam. Ya kan? Vietnam itu nggak ada sumber daya alam, Pak Eri. Paling pertanian saja. Tapi dalam keadaan sekarang dia turunkan PPN-nya. Ya, seperti itu. Dia rampingkan kabinetnya. Kan inefisien. Sekarang kita kabinet gebuk banget kan? Betul. Seperti itu. Nah, saya kira Pak Prabowo bisa mengambil langkah-langkah itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Kita dukung betul, dan ini kan memberatkan kita, Pak Eri. Masyarakat. Sangat sekarang pun Pak Prabowo menyatakan tidak boleh naik tiket pesawat. Fakta di lapangan naik sekarang ini, ya kan? Ya, Saya baru kemarin beli tiket mahal. Ya seperti itu. Terus ini Menteri Menko Ekonomi Erlangga banyak lagi cakapnya, ya kan? Tak apa lah kalau dia cakap bahwa ini untuk barang ini, tak itu seperti itu. Ya kan, saya bilang dia kan
kalau menurut ya, Pak Said Tapi bau mulutnya itu seperti itu. Ya kan? Ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak layak lah menurut saya. Dia tidak punya hak moral lah. Orang bermasalah memang kacau nih. Orang-orang bermasalah ini. Jadi kita minta betul, ya kan, termasuk MUI kemarin ya. MUI betul. Kan ada juga kan dari 12 ya kan. Ada betul. Jangan membebani rakyat seperti itu. Ini terbebani ya Pak Eri. Betul. Ini betul-betul terbebani seperti itu. Apalagi kalau mau tahun depan udah siap bulan puasa, udah lebaran dan lain sebagainya, sekarang mau Natal, tahun baru, orang seperti itu loh Pak Eri. Jadi di tengah-tengah pendapatan rakyat tidak bertambah, di tengah-tengah rakyat susah mencari makan dan sebagainya seperti itu. Bahkan Presiden juga, ini kan langkah terobosan, dilakukan Presiden untuk tahun depan itu diskon pembayaran listrik. Gitu artinya Pak Presiden tahu bahwa kondisi rakyat lagi susah. Maka diberikan yang namanya keluasan, diberikan kemudahan mendiskon, yaitu pembayaran listrik. Artinya itu langkah-langkah yang diambil. Kok Presiden sudah mengambil langkah-langkah itu, gak ditambah dibebanin pajak, gitu loh. Jadi sama aja bohong loh orang ini. Ini di diskon tapi di sini naik, gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini adalah betul-betul warisan yang dilakukan oleh Jokowi dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Harusnya kalau orang punya moral etik, Sri Mulyani itu udah mundur kok. Harusnya ya? Harusnya mundur, dia gagal. Betul. Selama Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, dia gagal total. Berapa pendapatan kita di luar pajak dan sebagainya? Berapa utang kita bertambah? Gitu loh. Oke, terima kasih Pak Ketum. Ini sudah sangat-sangat menarik tadi yang dibahas oleh Pak Ketum soal pajak ini. Memang Presiden Jokowi ya, yang sangat-sangat istilahnya. Semuanya kan gini Pak Eri, semuanya kita udah kena pajak. Jadi korban kita. Korban kita nih, kejal PPN ini naik, kita makan di restoran kena, ya kan? Kita mau ajak jalan-jalan kena, seperti lain sebagainya kena semua naik. Otomatis itu Pak Eri. Ya itu dia, makanya kita istilahnya tadi ada usulan dari Ketum supaya mungkin Pak Prabowo ngeluarin perpu gitu ya. Kalau bisa ada masyarakat, akademisi atau pengamat yang meng-JR-kan gitu kan ke Mahkamah Konstitusi soal undang-undang ini, menarik juga gitu. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu, masih banyak waktu ya. Tapi memang langkah yang paling tepat perpu ya, perpu Presiden. Keluarkan perpu, cukup aja penundaan. Jadi oke lah untuk melakukan pengkajian ulang lagi. Jadi Pak Presiden mengeluarkan penundaan kenaikan PPN sambil melakukan evaluasi dan total seperti itu. Dan memang betul orang-orang yang dianggap bermasalah disikat-sikatin ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Terima kasih juga pemirsa yang sudah terus menyaksikan acara kita ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.